Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, ikhwani wa akhwani, a'azzani Allah wa iyyakum. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semua dimanapun berada. Alhamdulillah, di pagi menjelang siang ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kesempatan untuk mempelajari bahasa Al-Qur'an, bahasa sunnah-sunnah Nabi kita alaihi salatu wassalam, dan juga bahasa para ulama Islam. Berkata seorang ulama bahasa dan sastra Arab, yaitu Abul Mansur As-Sa'alibi rahimahullahu ta'ala, berkata, wa man ahabba Allah ta'ala ahabba rasulahu Muhammadan. Barang siapa yang mencintai Allah Subhanahu wa taala, dia akan mencintai Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa man ahabba ar-rasul al-arabiyya ahabba al-araba. Barang siapa yang mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu seorang Arabi, seorang bangsa Arab, maka dia mencintai orang Arab. Wa man ahabbal araba ahabbal arabiyyata allati nazala biha afdalul kutubi ala afdalil ajami wal arabi. Barang siapa dia mencintai bangsa Arab, maka dia mencintai bahasa Arab. Ya, karena bahasa Arab itu nazala biha afdalul kutub, diturunkan yang paling afdal, yang paling mulia, yaitu kitab-kitab yang paling mulia, yaitu Al-Qur'anul Karim, ala afdalil ajami wal arab, diturunkan kepada yang paling afdal, yang paling utama, yang paling mulia, yaitu orang Arab dan orang non-Arab, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa man ahabba al-arabiyyata uniya biha wa sabara 'alayha wa sarafa himmataha ilaiha. Barang siapa dia mencintai bahasa Arab, maka dia akan ditolong, akan dimudahkan, wasabara 'alaiha, dan akan bersabar dan akan mudah baginya untuk belajar bahasa Arab. Wasarafa himmatahu ilaiha, dan himmah, keinginan kuat untuk dia berbahasa Arab akan kuat. Ya, keinginan dia untuk belajar bahasa Arab dia akan kuat. Wa man hadahu Allahu lil Islam wa sharaha sadrahu lil iman i'taqada anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khairur rusuli. Barang siapa yang dia sudah diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala Islam, wa sharaha sadrahu lil iman, dan dadanya sudah menerima iman, maka dia sudah meyakini bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah khairur rusul, yang paling baik para rasul,
Wal Islamu khairul milal, dan ketahuilah bahwasanya Islam adalah paling mulia umat. Wal Arabu khairul umami, dan bangsa Arab adalah bangsa yang paling baik. Wal Arabiyyata khairul lughati wal alsinah, dan bahasa Arab itu adalah yang paling baik, yang paling bagus bahasa yang diucapkan oleh manusia. Oleh karena itu bahwasanya bahasa Arab adalah miftahut tafaqquhi fid din. Bahasa Arab adalah bahasa kunci untuk mengetahui agama Islam, karena agama Islam adalah kebanyakan dari Arab. Para pemirsa Al-Furqan TV yang semoga Allah Subhanahu wa taala rahmati dan berkahi dimanapun tempatnya dan waktunya. Alhamdulillah kita insyaallah sampai di pelajaran ke-11, yaitu pelajaran Ad-Darsu Al-Hadiya Asyara, pelajaran ke-11. Di bawahnya ditulis Baiti, judulnya adalah rumahku, Baiti. Nah, kita akan baca dulu apa yang disebutkan atau yang dituliskan oleh Syekhuna Dr. Fa Abdurrahim. Hadza baiti, baiti amamal masjidi, baiti jamilun, fihi hadiqatun saghiratun, hadhihi ghurfati, fiha nafidatun kabiratun wa mirwahatun jamilatun, hadha sariri wa hadha kursiyi wa hadha maktabi, sa'ati wa qalami wa kitabi ala al-maktabi wa haqibati tahta al-maktabi, nafidatu ghurfati maftuhatun. Hadhihi ghurfatu akhi wa tilka ghurfatu ukhti, ghurfatu akhi kabiratun wa ghurfatu ukhti saghiratun, ghurfatu akhi amama ghurfati wa ghurfatu ukhti amama al-matbakhi, li akhun wahidun ismuhu Usamah wa li ukhtun wahidatun ismuha Su'ad, abi wa ummi fi tilkal ghurfatil kabirah, ana uhibbu abi wa ummi wa uhibbu akhi wa ukhti. Baik. Di pelajaran ke-11 ini hanya 3 pelajaran penting yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah pelajaran tentang harful jar fi. Kemarin sudah kita bahas pada pelajaran-pelajaran yang terdahulu. Fi artinya apa? Di dalam. Ya, fi di dalam. Harful jar di antaranya adalah fi. Kita sudah belajar ila, ala dan lain sebagainya, dan sudah belajar fi. Nah, di pelajaran lalu fi itu artinya di dalam, harful jar. Tapi di sini ditambahin dengan ditambahin dengan dhamir. Contohnya di sini fihi. Nah, fi apabila ditambahin dengan dhamir huwa,
dan fi ditambahin dengan dhamir huwa menjadi fihi. 6. Apabila bersambung dengan dhamir hiya menjadi fiha. 6. Huwa yang sudah kita pelajari adalah dhamir ghaib mudzakkar. Dhamir ghaib satu orang mudzakkar yang bersifat laki-laki. 6. Apa tujuan dari fihi dan fiha? Fiha itu dhamir ghaib kemudian muannas satu orang. 6. Apa tujuannya? Kegunaannya apa? Kegunaannya adalah yaitu meringkas kalimat yang sesudahnya. 6. Contoh di sini, hadza baiti. Kita sudah belajar hadza baiti. Ini rumahku. Baiti amamal masjidi. Rumahku di depan masjid. Nah, rumahku di depan masjid. Baiti jamilun. Rumahku bagus. Nah, fihi. Nah, di sini kegunaannya adalah dhamir ha itu kembali ke baitun. Dhamir ha kembali ke baitun. Itu meringkas kata-kata yang sebelumnya. Ya, meringkas kata-kata yang sebelumnya. Aslinya adalah fi baiti hadiqatun saghiratun. Itu aslinya. Kita tulis aslinya adalah fi baiti hadiqatun saghiratun. 6. Di rumahku hadiqah itu taman ya, atau bustan juga sama, taman. Tapi hadiqah di sini biasanya ada di tempat yang lebih umum, lebih besar daripada bustan. Saghiratun kecil, kebun yang kecil. 6. Kebun yang kecil atau taman yang kecil. Lalu orang-orang Arab itu biasanya adalah meringkas. Apabila sudah jelas maka lebih baik untuk diringkas dengan ditambahi dengan dhamir. Berarti fihi hadiqatun saghiratun. Kenapa hi bukan ha? Karena baiti adalah mudzakkar. Karena baiti di sini mudzakkar, laki-laki atau bersifat laki-laki. Andaikan kalau muannas menjadi fiha. Contoh selain yang muannas adalah fi sayyarati, fi sayyarati jawalun. Ya, jawalun. Di mobilku ada HP. Ya, fi sayyarati jawalun. Di mobilku ada HP. Andai kan kalau sudah jelas, misalnya di sebelum fi ini ada misalnya sayyarati jamilatun. Nah, fiha karena sayyaratun adalah muannas maka menjadi ha. Fiha jawalun. Fiha jawalun. Paham insyaallah ya? Dan kita
kasih contoh lagi insyaallah di kata-kata yang lain. Jadi kata yang pertama di sini baitun fihi hadiqatun saghiratun. Baik. Contoh lagi di bawahnya lagi hadhihi ghurfati. Nah, hadhihi ghurfati. Ini kamarku, ghurfatun kamar. Kamar tidur, ghurfatun naum. Kalau kamar untuk tamu, ghurfatud dhiyafah dan sebagainya. Fiha. Nah, di sini fiha. Jadi di sini fihi. Kok sekarang fiha? Itu karena ghurfatun itu muannas atau bersifat wanita. Karena di situ ada tanda-tandanya ta'un marbutah, ta'un marbutah. Nafidatun. Nafidatun itu jendela. Ya, ditulis jendela. Kabiratun yang besar. Wa mirwahatun dan kipas angin. Ya, kipas angin, mirwahatun ditulis, artinya mirwahatun adalah kipas angin. Jamilatun yang bagus. 6. Berarti kita sudah mengetahui dua contoh. Pertama, baiti jamilun fihi hadiqatun saghiratun, itu pertama. Yang kedua, hadhihi ghurfati fiha nafidatun kabiratun wa mirwahatun jamilatun. Baik, ternyata bahasa Arab itu sangat gampang selagi kita mau belajar dan mau sungguh-sungguh. Dan kunci yang paling baik untuk belajar bahasa Arab adalah berbicara dengan berbahasa Arab pada orang lain yang sudah bisa berbahasa Arab. Karena apa? Karena kalau belum bisa kalau kita misalnya berbicara kepada orang lain yang tidak bisa berbahasa Arab, maka kita tidak tahu apakah ini jumlah yang sahihah, yang benar, atau jumlah yang fasidah, yang salah atau khati'ah. Ya. Maka kita sering-sering untuk berbicara bahasa Arab kepada orang yang sudah bisa berbahasa Arab, sehingga kita bisa tahu, oh ini jumlah yang benar dan ini jumlah yang salah. Maksudnya apa? Kata yang salah. Kemudian hadza sariri. Hadza sariri. Wa hadza kursiyyi. Wa hadza maktabi. 6. Pelajaran ini insyaallah ditambahin dengan ya'un mutakallim. Ya mutakallim. Hadza sariri wa hadza kursiyyi sama wa hadza maktabi. Ini berbeda dengan hadza as-sarir. Hadza as-sarir atau hadza al-kursi atau hadza al-maktabi, walaupun sama-sama ma'rifat. Tapi ini sudah kita pelajari pada saat awal-awal belajar tentang mudhaf dan mudhafun ilaih, ya. Insyaallah kita sudah paham mudhaf dan mudhafun ilaih. Mana di sini yang mudhaf dan mudhafun ilaih? Contoh yang pertama di sini hadza sariri. Ya. Hadza sariri. Hadza di sini mubtada. Sudah tahu ya insyaallah, mubtada. Sariri, sarirun itu yang mudhaf. Kemudian ya-nya ini adalah mudhafun ilaih. Berbeda dengan hadza sarir. Seperti yang di sini yang sudah Anda tuliskan, berbeda. Kalau hadza sarir itu artinya adalah kasur ini, bukan ini kasur. Ya, bedakan. Kalau di sini hadza sariri, ini kasurku.
Kalau hadas sarir, kasur ini, ya, kasur ini. Walaupun sama-sama ma'rifat sariri atau as-sarir, tapi berbeda artinya, berbeda kegunaannya. Kalau hadas sarir itu masih belum lengkap lagi, tambahin lagi biar ada kelengkapannya. Lalu berbeda juga dengan hada. Misalnya ini sudah belajar hada sarirun. Kalau sarirun ini kasur, berbeda dengan hada sarir. As-sarir pakai alif lam, artinya adalah kasur ini, ya. Nah, kemudian hada al-kursi. Hada kursi, ini kursiku. Berbeda dengan hada al-kursi. Ini artinya adalah kursi ini. Artinya adalah kursi ini. Kemudian di sini hadza maktabi. Ya, di sini ada hadza maktabi. Ini mejaku. Ini mejaku. Berbeda dengan hadzal maktabu. Hadzal maktabu artinya meja ini. Ya, meja ini. Bukan ini meja. Kalau ini meja artinya adalah bahasa Arabnya adalah hadza maktabun. Nam hadza kursiyun, hadza maktabun, hadza sarirun. Itu ininya di awal. Ini maktab, itu meja. Ini kursi, ini tempat tidur. Nah, kalau pakai alif lam berbeda artinya. Baik, kita akan lanjutkan dulu. Nah, sa'ati wa qalami wa kitabi 'alal maktabi. Nah, sa'ati jamku, wa qalami pulpenku, wa kitabi kitabku, 'alal maktabi. Nah, di atas meja. Wa haqibati tahtal maktabi, dan tasku di bawah meja. Nafidatu ghurfati maftuhatun. Nafidatu ghurfati maftuhatun. Jendela kamarku maftuhatun, terbuka. Oleh Syekh Fa Abdul Rahim memberikan kepada kita pelajaran tentang suruh untuk mengulang-ulang lagi kepunyaan. Ya, kepunyaan sa'ati wa qalami wa kitabi. Kepunyaanku 'alal maktabi, di atas meja. Wa haqibati juga tahtal maktabi. 'Ala kebalikannya adalah tahta. Kalau 'ala di atas, tahta di bawah. Nafidatu ghurfati maftuhatun. Baik, kita lanjutkan lagi. Hadhihi ghurfatu akhi. Ya, hadhihi ghurfatu akhi. Ini kamar saudaraku. Ini kamar saudaraku. Baik. Di sini mirip dengan hadza sariri wa hadza kursi wa hadza maktabi. Sama. Nah, perbedaannya di sini adalah di sini mudhafnya ada 2. Apa itu? Taib hadhi sudah pernah belajar. Ini adalah mubtada. Ghurfatun itu adalah mudhaf yang pertama, akhun mudhafun kedua. Lalu mana mudhafun ilaihnya? Mudhafun ilaihnya juga ada 2, yaitu ya
ya mutakallim, ya pertanyaannya, ya kepilikan saya misalnya. Dan yang kedua adalah akhi. Akhi. Yang sudah pernah belajar nahwu insyaallah tahu. Hadi sudah belajar. Ghurfatu itu pasti dia mudhafun. Pasti dia mudhaf. Kalau akhi di sini ada dua. Bisa jadi mudhafun di akhinya, kemudian ya-nya itu mudhafun ilai. Kemudian akhi secara utuh itu adalah mudhafun ilaihi. Mudhafun ilaihi secara utuh karena dia sudah ma'rifah. Sama seperti kayak hadza sariri. Di sini pembahasannya insyaallah sudah lebih gampang lagi. Wa tilka ghurfatu ukhti. Sama seperti kayak hadhihi ghurfatu akhi wa tilka ghurfatu ukhti. Di sini adalah mudhafun, kemudian ukhti mudhafun ilaihinya. Yang pertama. Kemudian akhi, ukhtun ini adalah mudhaf, kemudian yaul mutakallim di sini adalah mudhafun ilaihi. Berarti di sini insyaallah pelajaran nahwu itu di pelajaran tersendiri sama Ustaz Rosid, dan kita tidak memperdalam nahwunya, hanya saja memperdalam kegunaannya dan fungsinya dan bagaimana caranya kita untuk bisa berbicara atau menulis bahasa Arab. Selain hadhihi dan tilka tadi yang kita belajar, hadhihi ghurfatu akhi dan tilka ghurfatu ukhti, boleh dengan diganti yang lain. Hadhihi sayyaratu akhi wa tilka sayyaratu ukhti. Boleh. Kemudian yang lain misalnya darajah, sepeda. Hadhihi darajatu akhi wa tilka darajatu ukhti, ya. Kemudian kita lanjutkan, ghurfatu akhi kabiratun wa ghurfatu ukhti saghiratun. Ghurfatu akhi kabiratun wa ghurfatu ukhti saghiratun. Kita sudah belajar. Di sini ghurfatu akhi, di sini ghurfah mudhafun. Akhi di sini mudhafun ilaihi. Kemudian berarti mudhaf yang kedua. Ya di sini mudhafun ilaihi yang kedua. Kabiratun. Kabiratun. Di sini ma'asyiral muslimin, ya para pemirsa Furqan TV, kabiratun di sini bukan na'at, ya. Walaupun sama-sama di sini huruf watun, di sini seperti kayak nakirah karena tidak ada alif lam. Tapi pada dasarnya kalau isim sudah bersambung dengan isim yang lain atau namanya mudhaf dan mudhaf ilaih, itu sudah ma'rifah. Kalau pertanyaan ma'rifah yang keduanya nakirah, maka yang pertama adalah dia mubtada, yang kedua adalah khabar. Wa ghurfatu ukhti saghiratun. Wa ghurfatu ukhti saghiratun. Sama seperti yang tadi. Ghurfah di sini adalah mudhaf. Kemudian ukhti di sini mudhafun ilaihi. Kemudian ukhtun di sini mudhaf, kemudian ya-nya adalah mudhafun ilaihi. Baik. Kita lanjutkan. Ghurfatu akhi amama ghurfati. Pelajaran amama sudah pernah belajar kita di pelajaran-pelajaran yang telah lalu. Ghurfatu akhi
amama ghurfati wa ghurfatu ukhti amamal madbakhi. Sini sama seperti yang tadi, ghurfatu akhi mudhafun dan mudhaf ilaih amama. Kalau amama di depan, ghurfati kamarku. Nama ghurfati berarti dia majrur karena di sini ada amama. Maka dia mudhaf ilaihi. Nah, mudhafun ilaihi. Amama di sini adalah mudhaf. Kemudian di setelah amama maka dia jar, pasti dia jar, ghurfati atau ghurfatika atau ghurfatihi dan lain sebagainya, sama. Wa ghurfatu ukhti amamal madbah. Nama amamah di depan al-madbahi, dapur. Kemudian kita lanjutkan. Li akhun wahidun ismuhu Usamah. Li akhun wahidun ismuhu Usamah. Oleh Syekh Fa Abdurrahim untuk memperjelas lagi atau untuk mengulang lagi pelajaran li, murajaah pelajaran li. Li pada waktu pelajaran ke-10 kemarin itu untuk yang berakal. Li akhun wahidun. Plus ditambah dengan ismuhu Usamah, namanya adalah Usamah. Wali ukhtun wahidatun ismuha Su'adun. Saya punya saudari perempuan namanya Su'adun. Baik. Setelah pelajaran li, sini adalah pelajaran ismuhu dan ismuha. Ini pelajaran penting yang kedua. Setelah tadi fi, sekarang ismuhu dan ismuha. Sama, ismuhu dan ismuha adalah sama seperti fi dan fiha. 6. Setelah isim didahului dengan dhamir, dhamirnya isim yang pertamanya adalah mudhafun, yang dhamirnya adalah mudhafun ilaihi. Sama, ismuha isim adalah mudhaf, haknya adalah mudhafun ilaihi. Baik. Abi wa ummi fi tilkal ghurfatil kabirah. Abi wa ummi fi tilkal ghurfatil kabirah. Bapakku dan ibuku di kamar yang besar. Kamar itu yang besar. 6. Yang terakhir, ana uhibbu abi wa ummi wa uhibbu akhi wa ukhti. Baik. Pelajaran ketiga di sini adalah uhibbu. Uhibbu. 6. Pada pelajaran-pelajaran yang lain dari 1 sampai 10 di situ tidak ada fi'il mudhari kecuali sedikit sekali, yaitu kecuali yang soal-soalnya saja. Tapi di pelajaran pentingnya tidak ada. Tapi di sini dicantumkan fi'il mudhari. Dicantumkan fi'il mudhari. Apa itu fi'il mudhari? Dan fi'il atau kata kerja yang sedang dan akan dikerjakan atau yang akan dikerjakan. Ma'asyiral muslimin, pelajaran fi'il mudhari adalah pelajaran tentang macam-macam fi'il. Fi'il ada 3 atau 4. Fi'il yang pertama fi'il madhi, yang artinya adalah kata kerja yang sudah lampau. Yang kalau sudah lampau insyaallah kita sudah pelajari kharaja, dakhala, kemudian dhahaba dan lain sebagainya. Kemudian fi'il mudhari adalah kata kerja yang pada waktu sekarang atau yang akan datang. Jadi insyaallah kita akan pelajari di pelajaran ini. Yang ketiga adalah fi'il amr, itu kata kerja perintah. Yang keempat
fi'il nahi, yaitu kata kerja larangan. Fi'il mudhari' di sini hanya dicontohin uhibbu, saya mencintai, uhibbu, wa uhibbu abi wa ummi wa uhibbu akhi wa ukhti. Taib. Uhibbu ini kalau kita lihat dari pelajaran shorof, karena fi'il itu kebanyakan di pelajaran shorof, maka kita lihat pelajaran-pelajaran yang awal dulu sebelum kita belajar uhibbu. Uhibbu fi'il madhinya adalah ahabba. Ahabba. Ya. Ahabba. Yang artinya adalah dia telah mencintai. Fi'il mudhari'nya adalah yuhibbu. Nah, lalu kenapa di sini ke uhibbu bukan yuhibbu? Nah, ini pelajaran penting. Kalau di shorof ya sering mentasrif. Ya, kalau orang bodoh ini selalu tahu mentasrif itu ada dua. Ada tasrif yang lurus ke samping, ada yang juga ke bawah. Apa yang dimaksud dengan tasrif yang ke samping ini? Itu namanya tasrif ijmali, ya. Nah, insyaallah kita akan belajar sedikit di pelajaran ke depan tentang masalah tasrif. Tapi kita belajar tentang uhibbu dulu. Kita belajar tentang uhibbu biar tidak kemana-mana. Tadi kita bahas ahabba itu fi'il madhinya, yuhibbu itu fi'il mudhari'nya. Kalau yuhibbu itu dhamirnya pakai dhamir huwa. Nah, pakai dhamir huwa. Lalu pakai dhamir hiya bagaimana? Tinggal diganti dengan tuhibbu. Tinggal tuhibbu. Nah, sama dengan anta. Ya. Kita sampingan dulu. Kalau anta menjadi tuhibbu. Itu anta. Kalau anti menjadi tuhibbina. Tuhibbina anti. Kemudian kalau ana menjadi uhibbu. Itu ana. Nahnu nuhibbu. Naam. Itu nahnu. Fi'il mudhari' di sini hanya berubah depannya saja. Walaupun ada sebagian yang berubah di akhirnya, hanya di anti. Yang berubah di depannya adalah seperti ya, kemudian ta, kemudian a dan nun. Itu namanya huruful mudhara'ah. Huruf-huruf mudhari'. Kalau disingkat ada dua singkatan yang masyhur. Anita atau anaitu. Nah, biasanya kalau orang tuh suka nama-nama perempuan biasanya lebih lebih
lengket ya. Jadi anita saja, anita. Maka fi'il mudhari' hanya berubah depannya di 4 huruf, kadang ya, kadang ta, kadang nun, kadang alif. Baik. Insyaallah kita akan belajari di pelajaran ke depan lebih luas lagi. Dan kita akan belajar dulu tamarin. Iqra waktub. Man fi hadzal bait fihi hamidun. Nah, fi hamidun. Fihi kembali ke al-bait. Madza fil haqibah? Fiha kitabi wa qalami wa daftari. Fiha kembali ke haqibah. Fiha kitabi wa qalami wa daftari. Kemudian ketiga, man fis sayyarah? Fiha, karena sayyarah ada perempuan, fiha abi wa ummi wa akhi wa ukhti. Nomor 4, man fil masjidil jami'atil an? Ma fihi ahadun. Ma fihi ahadun. Hi kembali ke siapa? Ke masjid al-jami'ah. Kemudian yang kelima, man fi hadhil ghurfah? Fiha al-mudir. Ha kembali ke ghurfah. Dan nomor 4, uhibbu abi wa ummi. Uhibbu akhi wa ukhti. Uhibbu zamili. Uhibbu ustadhi. Uhibbu allaha wa uhibbun nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa uhibbul lughatal arabiyyah. Dan insyaallah ini sudah paham. Dan tadi pada saat awal-awal pelajaran sudah dikasih contohnya. Man ahabballaha ahabba rasulahu sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa dia mencintai Allah, dia akan mencintai Rasulnya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Insyaallah kita akan lanjutkan di pelajaran atau di pekan yang ke depan. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kini telah hadir aplikasi Al-Furqan TV di Android Anda. Nikmati kajian rutin setiap hari hanya di Al-Furqan TV. Mudah, instan, cepat, bermanfaat, mengupas tentang permasalahan agama, konsultasi syar'i,